Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Fathia dari Prodi PLB, NIM 2019-186-202-B0021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelainan mata dan implikasinya pada pendidikan anak tunanetra. Yang pertama saya akan membahas tunanetra, pengertian dari tunanetra. Pengertian tunanetra yaitu berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna yang berarti tidak memiliki atau tidak punya, dan luka atau rusak. Sedangkan netra berarti penglihatan, sehingga tunanetra berarti tidak memiliki atau rusak penglihatan. Tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan dan gangguan pada penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat, yakni dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Jadi, tunanetra tidak hanya mereka yang buta saja, mereka yang mampu melihat tapi penglihatannya kurang dan terbatas, sehingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran seperti halnya orang awam biasanya. Menurut Hidayat 2006, anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan baik bersifat berat maupun ringan, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya untuk dapat mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Dan menurut Effendi 2006 menggambarkan anak tunanetra itu sebagai anak tunanetra yang memiliki klasifikasi kerja mata yang tidak normal. Bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, lensa mata, retina, dan saraf karena suatu sebab. Misalnya, kornea mata mengalami kerusakan, kering keriput, lensa mata menjadi keruh, atau saraf yang menghubungkan mata dengan otak mengalami gangguan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi anak dengan gangguan penglihatan menurut Soumantri 2012-65, yaitu dalam pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan penglihatan tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tapi hanya terbatas. Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi antara lain: 1. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awam. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada mata dan terdapat cairan tertentu. Ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Dan yang terakhir, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Yang kedua, saya akan membahas tentang implikasi kelainan mata pada pendidikan. Menurut Soumantri, dalam menangani anak tunanetra perlu diupayakan melalui layanan pendidikan dalam arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas yang dilaksanakan secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul atau meluas yang akhirnya akan merugikan perkembangan penderita tunanetra. Permasalahan individu tunanetra di sekolah menurut Hidayat yaitu yang pertama, masalah pengajaran mencakup kesulitan dalam proses belajar anak berupa kesulitan dalam menangkap pelajaran secara verbalistik, menggunakan buku-buku, cara belajar baik sendiri maupun kelompok. Kesulitan dalam memilih metode belajar yang tepat, kesulitan dalam membaca dan menulis, keterbatasan perabaan, pendengaran, dan ingatan serta sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang terbatas. Jadi di masalah pengajaran ini mencakup tentang metode yang digunakan itu kesulitan untuk
anak tunanetra dan susah untuk mencarinya yang cocok untuk mereka. Metode yang digunakan untuk belajar yaitu tadi sudah dijelaskan, perabaan sampai pendengaran dan membaca. Membaca pun itu harus ada unsur braille. Jadi untuk anak tunanetra kebanyakan ada yang difasilitasi maupun ada, sehingga anak-anak tunanetra sulit untuk mendapatkan buku dengan braille. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu masalah pendidikan, mencakup yang pertama itu awal. Anak tunanetra kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan warga sekolah. Ya, biasanya anak tunanetra itu susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan teman-teman di sekolahnya, sebab mereka minder dengan teman-teman yang lainnya, sehingga mereka berkecil hati untuk bermain dan berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedua yaitu proses mencari teman yang cocok, memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, mendapatkan bimbingannya yang cocok. Ya benar, mencari teman yang cocok itu untuk anak tunanetra itu memang bagus, karena anak tunanetra ini harus memilih teman yang mau menerima dia apa adanya dan memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat. Ya, sebab anak-anak tunanetra itu lebih memiliki bakat minat yang cukup bagus dan mendapatkan pembimbingannya yang cocok, sehingga pembimbingnya cocok, sehingga anak tunanetra itu cocok dan nyaman untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang ketiga, akhir, memilih suatu studi lanjutan atau memilih latihan kerja tertentu dan lain-lain. Yang ketiga, masalah orientasi dan mobilitas serta kebiasaan diri berupa masalah yang ada kaitannya dengan kesulitan penguasaan ruang dan kemampuan gerak, serta kebiasaan-kebiasaan hidup yang kurang menguntungkan, misalnya kesulitan orientasi lingkungan baru. Yang selanjutnya, masalah gangguan emosi berupa gangguan emosi seperti mudah curiga terhadap orang lain, mudah tersinggung dan marah. Iya benar, karena anak tunanetra ini jika ada teman kita bisik-bisik gitu ke temannya gitu ya, jadi rasa pengen tahunya dan keponya dia tuh menambah anak tunanetra ini, sehingga dia berpikir, kenapa kalian bisik-bisik, kalian omongin saya gitu. Dia pasti berpikiran kayak gitu. Jadi kalau bisa hindari kalian berbicara bisik-bisik di samping atau depan teman-teman anak tunanetra, sebab mereka gampang tersinggung. Yang selanjutnya, masalah penyesuaian diri berupa berubahnya konsep diri sehingga mereka merasa rendah diri karena keterbatasannya. Yang selanjutnya, masalah keterampilan dan pekerjaan berupa sulitnya mencari kecocokan dan keterampilan individu tunanetra dengan pekerjaan yang ada di masyarakat, serta usaha-usaha pemilihan latihan untuk keterampilan pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya, masalah ketergantungan diri berupa kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Benar, di anak tunanetra ini ada yang sebagian ketergantungan terhadap temannya, sedikit teman dan berupa kurangnya kepercayaan. Iya, sebab dia mau mengerjakan itu, mereka tuh bilang gini, apakah benar punya saya gitu. Dia kurang kepercayaan dirinya, dia tuh kurang, sehingga mereka tuh banyak
bertanya, dan kadang pula dia meminta bantuan kepada teman-teman yang tahu, yang paham, sehingga dia tidak berusaha untuk mencoba. Masalah penggunaan waktu senggang berupa penggunaan waktu yang selalu dirundung kesunyian dan kesepian, menghayal, menyendiri, tidur, tak ada hasil, dan sebagainya. Iya benar, karena anak tunanetra ini biasanya dia tuh hidup kadang menyendiri, ada yang juga yang mau bersosialisasi, dan ada menyendiri. Jadi kita sebagai teman atau di sekitarnya tuh harus pintar-pintar untuk mencari topik atau usaha untuk mau berkomunikasi dengan anak-anak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang alat pendidikan bagi tunanetra. Bagi tunanetra, alat pendidikan bagi tunanetra itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alat pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang alat pendidikan khusus anak tunanetra, antara lain yang pertama yaitu reglet atau pena, yang kedua mesin tik atau TIK braille, yang ketiga komputer dengan program braille, 4 printer braille, 5 abacus, 6 kalkulator bicara. Jadi kalkulatornya itu bisa ngomong 11, 222, 333 gitu. Yang ketujuh kertas braille, 8 penggaris braille, dan 9 kompas bicara. Yang kedua alat bantu. Alat bantu pendidikan bagi tunanetra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. Jadi sudah saya katakan. Jadi sumber belajar menggunakan buku-buku itu harus ada dengan huruf braille-nya, sehingga anak tunanetra itu mudah untuk membaca dan mudah memahami. Yang kedua ada alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar, diantaranya talking books atau buku bicara, atau juga bisa menggunakan kaset suara binatang, CD, dan kamus yang bisa bicara. Yang selanjutnya ada alat peraga. Alat peraga ini taktual atau audio, yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain benda asli, semuanya ada makanan, minuman, binatang, dan lain-lain. Benda asli yang diawetkan. Selanjutnya alat peraga. Alat peraga taktual atau audio yaitu alat peraga yang dapat diamati oleh perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain yaitu yang pertama benda asli. Benda asli antara lain makanan, minuman, binatang-binatang seperti kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. Tubuh anak itu sendiri, tumbuh-tumbuhan atau tanaman, dan alat elektronik, kaset, dan lain-lain. Yang kedua yaitu benda asli yang diawetkan, antara lain binatang liar atau buas atau yang sulit didapatkan. Yang ketiga ada benda asli yang dikeringkan seperti herbarium dan insektarium. Yang keempat ada benda atau model tiruan seperti model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain. Gambar timbul sesuai dengan bentuk asli seperti grafik dan diagram. Yang keenam ada gambar timbul skematik berupa rangkaian listrik, denah, dan lain-lain. Yang ketujuh ada peta timbul seperti provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain. Ada pula yang ke-8 globe timbul, yang ke-9 ada papan baca, yang ke-10 papan paku. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang bagi low vision. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi menjadi 3, yaitu alat bantu optik dan non optik serta alat peraga.
Alat bantu optik antara lain ada kacamata perbesaran, ada magnifier, hand magnifier, kombinasi, teleskop, dan ada CCTV. Alat bantu non optik antara lain seperti kertas bergaris tebal, ada spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf yang diperbesar, ada penyangga buku, lampu meja, typoskop, ada tape recorder, ada bingkai untuk menulis. Dan alat peraga bagi anak low vision. Alat peraga bagi anak low vision itu alat peraga visual, antara lain ada gambar-gambar yang diperbesar, ada benda asli yang sudah saya katakan, ada benda asli yang diawetkan, dan benda asli yang dikeringkan, dan ada pula benda atau model tiruan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk sekarang yaitu adalah guru dengan kualifikasi yang pertama guru SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Yang kedua sarjana S1 PLB. Yang ketiga pasca sarjana S2 PLB. Sarjana S1 bukan PLB tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu seperti khusus yang dibutuhkan anak tunanetra seperti pendidikan agama, musik, mesye, pesan, dan lain-lain. 5. Guru sekolah umum yang diberi training minimal 6 bulan. Yang kedua, ada pula tenaga pendidikan yang dibutuhkan psikolog. Psikolog ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak tunanetra, di samping itu membantu guru dalam asesmen. Jadi psikolog ini bisa juga membantu dan memudahkan guru untuk mengasesmen muridnya. Tujuan asesmen untuk mengetahui sejauh mana potensi anak dan kekurangan anak yang dimiliki anak tunanetra sehingga dapat diketahui apa kebutuhan anak tunanetra dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangatlah diperlukan lembaga penyelenggaraan pendidikan tunanetra. Seorang dokter mata memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa seseorang memiliki hambatan dalam penglihatan. Jadi yang berwenang dan berhak memvonis anak itu tunanetra yaitu seorang dokter. Yang keempat ada optometris. Optometris itu kemampuan penglihatan anak tunanetra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh seorang optometris. Kondisi anak tunanetra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen, misalnya yang pertama ketajaman penglihatan, kedua lapang pandang, ketiga ada kebutuhan media baca tulis, yang keempat ada alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak, yang kelima ada alat peraga yang dibutuhkan, dan terakhir penempatan di dalam kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang layanan pendidikan. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan bagi tunanetra itu terdiri dari TKLB, Taman Kanak-kanak Luar Biasa. Program kegiatan belajar yaitu program umumnya yaitu membentuk perilaku melalui pengembangan Pancasila, agama, disiplin, perasaan, emosi, dan kemampuan bermasyarakat, serta pengembangan kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, dan keterampilan dan jasmani. Ada juga program khusus seperti orientasi dan mobilitas. Jadi di TKLB ini kita ada juga orientasi dan mobilitas, maksudnya yaitu kita guru itu harus benar-benar mampu mengambil hati siswanya agar mereka bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan mudah. Yang kedua ada susunan program pengajaran. Kegiatan belajar 3 jam per hari, setiap jam pelajaran lamanya 30 menit. Yang ketiga ada lama pendidikan. Lamanya pendidikan itu berlangsung selama 1 sampai 3 tahun.
Usia sekurang-kurangnya berusia anaknya itu 3 tahun. Rasio guru dan murid, satu guru membimbing 5 peserta didik. Yang keenam, ada sistem guru kelas kecuali untuk bidang pengembangan orientasi dan mobilitas. Dan yang B, ada tim teaching. Yang kedua, ada jenjang SDLB, sekolah dasar luar biasa. Ada yang pertama itu kurikulum. Program umumnya itu mencakup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan. Dalam program khusus mencakup tentang orientasi dan mobilitas dan braille. Jadi di SD ini anak tunanetra mulai belajar metode dengan cara braille. Yang ketiga, ada program muatan lokal antara lain bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah atau lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat. Yang kedua, ada susunan program pengajaran. Jadi susunannya yaitu kegiatan belajar sekurang-kurangnya bagi anak SD LB kurangnya 30 sampai 42 jam pelajaran tiap minggu. Untuk kelas 1 dan 2 setiap jam pelajaran lamanya 30 menit. Kelas 2 sampai kelas 6 setiap jam pelajarannya lamanya 40 menit. Selanjutnya, lama pendidikan berlangsung selama 6 tahun. Usia sekurang-kurangnya anak itu berusia 6 tahun. Rasio guru dan murid, satu guru mengajar maksimal 12 siswa. Sistem guru kelas kecuali guru kelas tuh kecuali untuk mata pelajaran orientasi dan mobilitas, pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan ada juga tim teaching dan mengembangkan program pendidikan individual bagi siswa tunanetra yang membutuhkan layanan tertentu. Yang selanjutnya ada jenjang SMP LB, sekolah menengah pertama luar biasa, yang mencakup tentang kurikulum. Ada program umum. Program umum ini mencakup tentang pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, olahraga dan bahasa Inggris. Yang kedua, ada program khusus yang mencakup tentang sama, orientasi dan mobilitas dan braille. Yang ketiga, ada program muatan lokal, bahasa daerah, kesenian daerah atau lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Yang selanjutnya ada program pilihan paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran, kerumah tanggaan dan kesenian. Susunan yang kedua, ada susunan program pengajaran. Jadi kegiatan belajar untuk anak SMP LB 42 jam pelajaran tiap minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Alokasi waktu program umum, program khusus dan muatan lokal kurang lebih 48%. Sedangkan alokasi waktu program pilihan kurang lebih 52%. Yang ketiga, ada lama pendidikan berlangsung selama kurang-kurangnya 3 tahun. Siswa yang telah tamat sekolah dasar luar biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara. Yang kelima, rasio guru dan murid, satu guru mengajar maksimal 12 siswa. Yang keenam, ada sistem guru yang mencakup guru mata pelajaran. Yang selanjutnya ada SMLB, sekolah menengah luar biasa. Kurikulum program umum yang mencakup tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain. Yang kedua, ada program khusus braille. Yang ketiga, ada program pilihan seperti paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran.
Yang selanjutnya, susunan program pengajaran kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran tiap minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Alokasi waktu program umum kurang lebih 38%, sedangkan alokasi waktu program pilihan kurang lebih 60-20%. Lama pendidikan berlangsungnya selama kurang 3 tahun. Siswa telah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau setara. 5. Rasio guru dan murid, satu guru mengajar maksimal 12 siswa. Jadi sama dengan SMP dan SD. Sistem guru yaitu guru mencakup guru mata pelajaran. Model pendidikan. Model pendidikan ada pendidikan khusus SLB. SLB yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah luar biasa SLB tunanetra yaitu sekolah yang hanya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak yang tunanetra. Sekolah dasar luar biasa yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan bermacam jenis kelainan, yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa, dan lain-lain. Yang kedua ada pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ialah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal dalam satuan pendidikan yang bersangkutan di sekolah reguler, baik dari SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kemendikbud nomor 2 1986. Dalam pendidikan terpadu harus disiapkan yang pertama seorang guru pembimbing khusus seperti guru SLB. Kedua, sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ruangan khusus ini dibuat dengan tujuan apabila anak yang berkebutuhan khusus tersebut mengalami kesulitan di dalam kelas, maka ia dibawa ke ruang khusus untuk diberi pelayanan dan bimbingan oleh guru pembimbing khusus. Bimbingan ini dapat berupa bantuan untuk lebih memahami dan menguasai mata pelajaran dan menggunakan alat bantu dan alat peraga. Yang kedua ada pengayaan agar ketika anak belajar di kelas bersama anaknya, anak tunanetra sudah siap menerima materi pelajaran. Dan selanjutnya ada rehabilitasi sosial bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Selanjutnya ada guru kunjung. Di dalam sistem pendidikan luar biasa terdapat juga sebuah model pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan model guru kunjung. Model guru kunjung ini dilakukan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus usia sekolah. Oleh karena sesuatu hal, anak tersebut tidak dapat belajar di sekolah khusus atau sekolahnya, seperti 1. Tempat tinggal yang sulit dijangkau akibat dari kemampuan mobilitas yang terbatas. 2. Ada jarak sekolah dan rumah terlalu jauh. 3. Kondisi anak tunanetra yang tidak memungkinkan untuk berjalan. Dan yang keempat, menderita penyakit yang berkepanjangan. Pelayanan pendidikan dengan model guru kunjung ini bisa dilaksanakan di beberapa tempat, diantaranya tuh ada rumah anak tunanetra sendiri, ada pada sebuah tempat yang dapat menampung beberapa anak tunanetra. Yang ketiga ada rumah sakit. Kurikulum yang digunakan pada model guru kunjung yaitu kurikulum PLB. Kemudian dikembangkan yang selanjutnya yaitu ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik. Berdasarkan keputusan Mendikbud, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra dapat belajar secara terpadu dengan anak sebaya yang lainnya dalam satu sistem pendidikan yang sama. Jadi di pendidikan inklusif ini anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa bergabung dengan anak-anak yang normal. Layanan atau anak pada umumnya.
Layanan pendidikan di dalam pendidikan inklusif memperhatikan yang pertama kebutuhan dan kemampuan siswa, yang kedua satu sekolah untuk semua, yang ketiga tempat pembelajaran yang sama bagi semua siswa, empat pembelajaran didasarkan kepada hasil asesmen, kelima terjadinya aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga siswa merasa aman dan nyaman. Lingkungan kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang fleksibel yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.